Nah, ini Dipongnya baru beres shading. Nih, baru beres ganti kulit. Ganti kulit. Perawatan Dipong kita di sini simple aja. Cukup. Selamat datang di Zeron Edupark. Hai Sobat Zeron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang akan bahas, bukan ini. Kita sekarang akan bahas tentang ular piton berekor pendek. Oke, piton berekor pendek apa coba? Kalian udah pada tahu belum? Nah, ini kebetulan piton berekor pendeknya baru ganti kulit dan dia udah pup. Ini tutupnya bikin sendiri ya. Nah, buat teman-teman yang nggak punya tutup Gex LL, ini kalian bisa bikin dari multiplex dan ininya pakai apa? Klem kaca, pakai kunci gini itu bisa ya. Nah, ini Dipongnya baru beres shading, baru beres ganti kulit. Perawatan Dipong kita di sini simple aja, cukup alasnya dikasih koko khas dan koko khasnya cukup banyak agar dia bisa sembunyi di bawah koko khas. Nah, jadi dia suka menggali dan bersembunyi di bawah koko khas ini guys. Jadi kita nggak perlu hiding cap lagi. Kenapa? Karena si Gexnya ini udah kecil untuk dia. Sebenarnya nggak kecil juga sih, udah pas untuk dia doang gitu. Jadi kalau dikasih hiding cap kepenuhan. Jadi saya antisipasinya untuk pakai koko khas gitu yang banyak. Nah, nafsu makannya juga tetap terjaga guys. Nah, ini dia si Dipongnya guys. Kita simpan dulu di sini di depan. Oke, kelihatan. Ya. Nah, untuk pupnya kita serok aja. Nah, ini pupnya. Kalian nggak perlu buang semuanya guys. Kalian cukup buang yang kotornya aja, yang ada kotorannya aja. Gitu. Nah, untuk water disknya kita nggak pakai gede-gede. Kita cukup kasih water disk segede gini. Yang penting cukup untuk minumnya dia. Untuk koko khasnya jangan terlalu lembab juga guys. Kok gak dibuang semua sih? Gak usah dibuang semua karena sayang masih ini. Kecuali udah 1 bulan kita harus udah ganti semua itu. Nah, ini bisa masukin lagi si Dipongnya. Nah, nanti si Dipongnya juga pasti dia akan sembunyi di bawah koko khas ini guys. Oh, ada yang lupa, belum dibersihin ininya. Mau tanya, ini buat pembersihan gek itu apakah harus nunggu geknya terisi pup dulu baru? Kalau untuk gek itu kalian bersihin kalau udah kotor aja gitu. Karena kalau belum kotor ngapain juga dibersihin gitu guys. Gitu. Kalau si Dipongnya sendiri itu bisa dimandiin ya apa enggak? Bisa. Itu ya kalau habis buang kotoran terus kandangnya kotor, nah itu harus dimandiin. Karena kasihan juga nanti. Nah guys, jadi si Dipong ini adalah perkawinan dari Curtus Yellowhead dan Curtus Blackhead. Tapi dia jadinya kayak gini guys. Tapi bukan hybrid ini ya guys. Jadi apa ya namanya? Crossbreed mungkin. Jadi dari varian Yellowhead X Blackhead. Nah,
jadinya kayak gini. Ini pas babynya itu beda juga ini kepalanya. Kalau pas baby kayak gini, kalau udah gedenya kayak gini tadi. Nah, jadi dia itu ada proses mutasinya. Jadi kalau dipong itu mutasi dia guys. Apalagi yang dipong Brongersmai. Kalau dipong Brongersmai itu dia rata-rata mutasi jadi merah. Itu makanya kenapa dipong disebut apa? Blood pattern atau sanca darah. Tuh. Nah, yang ini untuk yang ini dia sanca darah hitam. Ini Piton Curtus. Ini Piton Curtus hasil dari perkawinan Yellowhead dan Blackhead. Nah, Yellowhead dan Blackhead. Hasilnya jadi kayak gini. Ini sebenarnya kemarin udah kawin sama ibunya. Udah kawin dia sama ibunya. Ini umurnya kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah dia udah bisa bereproduksi. Dan ini proses perbedaannya dengan baby kayak gini. Gak terlalu beda sih kalau untuk si Curtus. Biasanya kalau dipong yang proses mutasinya yang lumayan itu yang Brongersmai. Itu kelihatan banget mutasi dipongnya. Jadi berbeda dari pas baby sampai gede itu beda. Sampai pertengahan atau jub itu beda. Jadi pas baby itu warnanya coklat gitu, krem. Nah, pas udah remaja dia berubah jadi oranye. Pas udah dewasa, udah tua, itu jadi red gitu guys. Nah, kalau untuk si Curtus ini, kalau untuk varian yang Yellowhead, motifnya dia tetap terlihat jelas. Nah, untuk yang varian Blackhead, dia motifnya hampir tidak terlihat. Jadi black semua, hitam semua. Wah, contohnya kayak gini. Gitu guys. Itu mutasi-mutasi dipong ya. Nah, serunya lagi nih kalau pelihara dipong Curtus itu kalau shading warnanya jadi abu-abu gitu. Warnanya abu-abu. Jadi kayak punya dipong baru lagi. Gitu guys. Umurnya udah 2 tahun setengah ya, kemarin sama induknya udah kawin. 2 tahun setengah untuk pejantan juga udah cukup itu jadi indukan. Tapi kalau untuk betina itu belum cukup, minimalnya 3 tahun dan postur tubuhnya harus lebih gede dari si jantan. Gitu guys. Jadi postur tubuhnya harus benar-benar gemuk, tapi bukan obesitas juga. Harus gemuk, harus sehat, itu baru dia bisa reproduksi, bisa kawin gitu. Untuk masa kawinnya itu bisa di bulan, kalian bisa mengawinkan si Curtus ini di bulan Oktober sampai bulan Juli gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah sekitar itulah yang biasa orang-orang pakai buat ngawinin si Curtus. Nah, kalau saya biasanya di bulan Desember itu suka ngawinin si Curtus ini. Dulu pernah ngawinin berapa tahun itu, 4 tahun 3 tahun saya gagal ngawinin, tapi nggak bertelur gitu, nggak hamil, dia cuma kawin doang tapi nggak hamil selama 3 tahun. Nah, tahun keempatnya itu baru dia menghasilkan anakan ini. Itu lumayan juga lama. Nah, untuk telur dipong itu bisa menghasilkan berapa, A? Kalau dalam satu ekor indukan itu bisa menghasilkan telur kurang lebih 15 butir. Nah, kalau bagus semuanya mungkin bisa netes semua gitu di inkubator gitu. Nah, jadi guys,
Kalau breeding itu resikonya lumayan juga ya, banyak. Jadi kawin itu belum tentu bertelur belum tentu menetas belum tentu hidup gitu guys. Jadi resikonya cukup banyak gitu. Ya buat teman-teman yang mau breeding boleh itu dicoba. Ini Dipong masih sedikit di Indonesia yang breeding Dipong, itu bisa teman-teman coba. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.